Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10, ayat 25 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang kita renungkan pagi ini, saatnya belum tiba. Membaca Injil hari ini tentu kita terkejut, karena dengan terang-terangan dikatakan bahwa orang Yahudi sudah membuat rencana pembunuhan atas Yesus. Hal itu merupakan sebuah skandal besar. Bagaimana mungkin orang merencanakan pembunuhan atas orang tak bersalah, dan rencana itu bahkan diketahui oleh banyak orang. Yesus yang mengetahui rencana tersebut tentu merasa tidak aman dan leluasa lagi untuk mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Meski begitu, Yesus tidak takut. Dia tetap pergi untuk melaksanakan ibadah suci, dan di dalam Bait Allah dia mengajar di depan orang banyak yang adalah mereka yang juga ikut merencanakan pembunuhannya. Ketika berhadapan pada sebuah fakta, iman kita pun sering goyah. Karena sesuatu yang seharusnya kita lihat dengan kacamata iman, malah kita lihat dengan mata telanjang, sehingga tidak jarang kita meragukan keajaiban yang ada di depan mata. Nyatanya bila Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin kerajaannya itu bertahan selama 2000 tahun lebih hingga sekarang. Jika Yesus bukan Mesias, tidak mungkin ada begitu banyak orang yang disembuhkan ketika meminta pertolongannya. Yesus berkata bahwa Bapalah yang mengutusnya, dan Ia telah membuktikannya dengan banyak cara. Mulai sejak Ia ada di dunia ini, bahkan hingga sekarang, ketika kehadirannya dapat kita rasakan dalam bentuk hembusan Roh Kudus. Itulah kebenarannya. Sekarang terserah pada kita, apakah kita mau mempercayainya atau tidak. Karena keraguan-raguan dalam diri kita hanya dapat disingkirkan oleh iman kita sendiri kepadanya. Saudara sudah terkasih, Penginjil Yohanes hari ini berbicara tentang persekusi yang telah dimulai dialami oleh Yesus. Namun karena saatnya belum tiba, tidak seorang pun yang berani menyentuhnya. Saatnya Yesus, saat dia ditinggikan dalam peristiwa salib di Kalvari dan kebangkitannya yang mulia. Kayu salib yang oleh segelintir orang dilihat dengan kacamata negatif, namun bagi kita yang percaya, salib adalah tanda pengharapan dan keselamatan.
Melalui salib Yesus Sang Penyelamat kita mengakhiri saatnya di dunia. Kemuliaan salib menjadi tanda harapan kita satu-satunya. Mari kita membangun sikap batin yang baik untuk menerima saatnya Yesus, sehingga kita pun dapat mengalami rahmat keselamatan dan kehidupan kekal bersamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.